Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah, NIM 86231 2020 057, Prodi 20 MP2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, hakikat formulasi kebijakan, yang kedua, komponen formulasi kebijakan, yang ketiga, proses formulasi kebijakan, dan yang terakhir adalah aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Jadi, formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau mengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu komponen formulasi pendidikan, yaitu yang pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua yaitu aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Dan yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan, yaitu yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan, dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya bergantung pada dimensi objektifnya saja, tetapi juga secara subjektif, baik oleh masyarakat maupun pembuat keputusan. Yang kedua yaitu pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Dan yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat yaitu penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Yang keempat yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada di tangan mereka. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Yang ketiga yaitu administrator. Administrator di sini sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Dan yang keempat yaitu partai politik atau parpol. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Yang kelima yaitu interest group atau kelompok berkepentingan. Interest group di sini adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Yang keenam yaitu organisasi masyarakat atau ormas.
Organisasi masyarakat merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat non-politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Organisasi masyarakat ini dapat berdiri sendiri atau independen atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Yang ketujuh yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para elit akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup fatal dan terkadang sangat menentukan. Dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.